bukunya Nixon. Nixon ini adalah wakil presiden yang menurut dia selama 35 tahun dia keliling ke berbagai negara, lebih dari sekian banyak negara, dan kenal berbagai pemerintah. Dan salah satu yang dikenal oleh Nixon adalah Bung Karno. Kan tokoh-tokoh presiden, tapi hanya orang Amerika, malah presidennya nggak dimasukkan, tapi tokoh lain seperti De Gaulle, Adenauer, dan sebagainya. Nah, lalu ada bab, boleh dikatakan bab terakhir itu, ada 2 bab yang ditulis dalam buku ini yang berkaitan dengan tokoh. Buku Nixon ini menarik karena apa? Dia tulis tentang tokoh-tokoh terpenting yang pernah dia kenal dan merubah dunia. Nah, ada 4 tokoh, tapi yang disatukan dalam arti judul babnya Dunia Baru itu yang ditulis Nkrumah dari Ghana, kemudian Soekarno dari Indonesia, Nehru dari India, disatukan. Sedangkan ada bab lain tentang Ramon Magsaysay tentang Filipina, bagian-bagian tertentu, tapi saya baca awal. Seperti Nkrumah dari Ghana, Soekarno dari Indonesia pun merupakan seorang pemimpin yang sangat karismatik yang pernah berhasil memimpin perjuangan merebut kemerdekaan. Nah, menarik, dia katakan begini, tampan dan sadar akan ketampanannya sendiri dengan keyakinan diri yang sudah mendekati kecongkakan, Soekarno memiliki semacam daya elektrik yang dapat mempengaruhi massa. Namun, ia adalah seorang pemimpin revolusioner yang menjadikan revolusi sebagai agama. Itu. Menjadikannya sebagai tujuan dan bukannya sebagai alat mencapai tujuan. Ya, tadi saya sudah terangkan bahwa selama tahun 30-an berkali-kali Soekarno dijebloskan dalam penjara dan dibuang oleh Belanda. Dengan pengalaman itu, menurut Nixon, dengan sendirinya membekaskan dendam dan kebencian kepada Belanda. Nah, ini sebenarnya tidak tepat. Justru Belanda yang sangat benci sama Soekarno. Makanya selama kita merdeka, sebenarnya Soekarno itu ingin ke negeri Belanda, tapi dia tidak pernah, karena kebencian persoalan Irian Barat, dia sangat dibenci oleh Belanda. Jadi pendapat Nixon ini kurang tepat menurut saya, berdasarkan pengalaman. Ketika saya berjumpa untuk pertama kalinya dengan Soekarno di tahun 1953, sebagian besar dari waktu pertemuan ia habiskan bukan untuk membicarakan masalah-masalah menarik dari negerinya, melainkan tentang desain teritorialnya sehubungan dengan Irian Jaya, seperti yang disebut oleh bangsa Indonesia. Saya tidak terkejut. Obsesi Soekarno tentang Irian memang sangat legendaris. Beberapa hari sebelumnya di Canberra, Perdana Menteri Australia Robert Menzies telah memperingatkan saya untuk siap-siap menerima ceramah tentang masalah itu dari Soekarno. Saya terus berusaha
mengalihkan pembicaraan kembali kepada problem-problem politik dan ekonomi negerinya, tetapi Soekarno tidak mau beranjak, sekalipun ada juga ia sedikit menyimpang ketika memberi saya ceramah tentang Vietnam dan kekeliruan Prancis. Ketika saya menanyakan apa yang harus kami lakukan di Vietnam, dengan tegas ia menjawab, "Tidak ada. Anda telah merusaknya dengan tidak mendukung Ho Chi Minh." Ya. Jadi persoalan yang dikemukakan oleh Nixon ini untuk menunjukkan bahwa Soekarno adalah seorang pejuang, orangnya hebat, berpidato, dan sebagainya. Nah, awal tahun 60-an, Soekarno memerintahkan penyerbuan ke Irian Jaya dan akhirnya berhasil merebutnya. Namun kemenangannya yang menyenangkan ini merupakan sebuah Pyrrhic victory, sebuah kemenangan dari sebuah kemenangan dengan korban besar. Beberapa tahun kemudian, ia terpental dari kekuasaannya. Selagi ia asik mencaci dan mengecam kolonialisme di Irian Jaya, PKI disuburkan oleh adanya ketidaksejahteraan rakyat Indonesia dan kericuhan-kericuhan di dalam negeri oleh hubungannya yang semakin bersahabat dengan RRC dan oleh kesediaan Soekarno sendiri mengajak mereka duduk dalam pemerintahan sehingga kedudukan PKI menjadi semakin bertambah kuat. Nah, ini yang dia maksudkan ketika Soekarno tadi. Nah, ini susahnya begini. Ketika Soekarno sudah mempunyai kekuasaan pemerintahan, maka dia diganggu juga oleh pikirannya yang terus-menerus tentang persatuan itu. Nah, rupanya dia menurut saya sih agak keliru di dalam menilai dua situasi dalam era yang berbeda. Tahun 26 wajar kalau semua kekuatan diajak bersatu untuk menghadapi lawan yang satu yang dikenal dengan imperialisme, kolonialisme. Tetapi ketika kita sudah merdeka, kondisinya kan sudah berbeda. Tahun 60 kita sudah merdeka dan ideologi macam-macam juga, dan orang anti ideologi juga sudah banyak. Tapi dia merumuskan ulang pikirannya yang tahun 26 pada tahun 60 menjadi Nasakom. Nah, kondisinya berbeda kan. Ya, orang masih menerima Nasakom itu ketika dia masih punya kekuasaan besar, dalam arti kata ada penentangan, tapi penentangan itu tidak mampu menggeser dia. Tapi akhirnya hanya dalam sekitar 6 tahun, akhirnya yang anti Nasakom menjatuhkan dia. Gitu. Nah, ini artinya apa? Dia memaksakan persatuan dengan merumuskan tahun 26, ide 26, menjadi ide baru tanda kutip, sebenarnya ide lama yang dibarukan dengan nama Nasakom. Nah, inilah yang salah satu faktor yang menyebabkan dia tergelincir.
Nah, ada persoalan besar juga yang dihadapi ketika dia berkuasa di samping Nasakom. Soekarno tidak waktu kondisinya, waktu itu persoalan ekonomi yang orang yang bekerja keras untuk ekonomi itu hanya salah seorang diantaranya adalah Juanda. Nah, aneh juga ini sebenarnya Juanda. Dia insinyur tapi perhatiannya pada bidang ekonomi sangat besar dan punya konsep yang jelas, dan memang dia awal dari kariernya juga di samping sebelum jadi menteri adalah sekretaris dari apa yang dikenal sekarang dengan Bappenas. Gitu. Nah, tetapi ketika Juanda meninggal, maka tangan kanannya lepas. Lalu kemudian ketika Yamin juga meninggal, ya yang tinggal hanya Ruslan Abdul Ghani, hanya Subandrio, ya, dan persoalan ekonomi menjadi persoalan. Ya, dan singkatnya ketika Nasakom digoncang, kemudian nanti Bung Karno jatuh, persoalan sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan kita menghadapi kenyataan dan kemudian yang menyebabkan beliau tersingkirkan di samping persoalan ideologi tadi adalah persoalan ekonomi. Ya boleh bahkan pada satu ketika dia membuat pernyataan, kalau ada yang mampu menyelesaikan masalah ekonomi, maka saya akan mengangkat dia jadi menteri. Kalau tidak salah ada 3 atau 4 orang yang mengajukan diri, tapi itu sekedar cuma pidato aja, jadi nggak dilayani juga. Tapi saya ingat di koran ada 4 atau 3 orang yang menyatakan bersedia untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Tapi akhirnya terlepas dari itu, akhirnya ya memang ketika situasinya sudah ini, dunia juga berkembang terus, dan keadaan di dalam negeri kita juga makin resah dengan PKI yang makin seakan-akan mendapat ruang karena Nasakom itu. Nah, ekonomi tidak berjalan dengan baik, akhirnya Bung Karno tersingkir, dan kemudian ketika Soeharto naik sebenarnya, ya dengan gerakan G30S, dan itu yang menyebabkan PKI tersingkir. Lalu kemudian ketika Soeharto, sebenarnya negeri kita itu negeri bangkrut. Nah, kalau mau mencari di mana hebatnya Soeharto adalah negara bangkrut bisa dibangun kembali secara ekonomi. Soekarno adalah salah satu contoh pemimpin revolusioner yang saya kenal sangat ahli dalam merobek-robek sesuatu sistem, tetapi tidak dapat memusatkan perhatian untuk membangunnya kembali. Berbagai macam bahan mentah yang telah tersedia, Indonesia setelah India dan Amerika Serikat merupakan negara terbesar di dunia non-komunis yang memiliki kekayaan alam yang lebih besar dari negara yang sepadan. Sewaktu-waktu Soekarno mengalihkan perhatian rakyatnya dari masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Janganlah memecahkannya, memulai saja pun tidak.
menarik begini, ya tadi kan siapa namanya, Nixon menyebutkan ya bahan mentah yang telah tersedia, Indonesia setelah India dan Amerika Serikat merupakan negara terbesar non-komunis yang memiliki kekayaan alam yang lebih besar dari negara manapun di Asia Tenggara, namun tidak memiliki kepemimpinan yang sepadan. Nah, itu diceritakan Nixon juga di sini, bahwa Soekarno itu